Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini, Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di negara-negara barat seperti Amerika Serikat, teristimewa di kalangan orang-orang muda, sudah cukup lama ada gejala yang mengekspresikan pandangan berikut ini, yakni Yesus ya, tetapi gereja tidak. Dan saya yakin dalam masyarakat kita pun ada hal yang serupa, kalaupun tidak sama. Bagi banyak orang memang terdapat pemisahan yang sungguh riil antara mengikuti Yesus dan menjadi anggota gereja. Motif-motif mereka cukup banyak. Beberapa yang cukup sering terdengar antara lain adalah: yang pertama, gereja terlalu besar, formal, dan impersonal. Yang kedua, kami pergi ke gereja dan merasa seakan kami berdiri dalam sebuah toserba atau stasiun kereta. Sedikit saja terasa adanya kehangatan, kasih, atau persekutuan. Yang ketiga, yang kami lakukan dalam gereja hanyalah duduk, berdiri, berlutut, dan berkali-kali ikut bernyanyi dan menyerukan aklamasi bersama dengan orang-orang lain. Yang keempat, homili atau khotbah-khotbahnya seringkali tidak membumi, jauh dari kenyataan hidup kami sehari-hari. Yang kelima, bacaan-bacaan terasa aneh atau sudah kami kenal dengan baik. Yang keenam, kami merasa sulit mengasosiasikan iman dan cinta kasih kami kepada Yesus Kristus dengan gereja yang begitu melembaga. Sebaliknya, yang merasa tertarik kepada pribadi Yesus, antara lain alasannya: yang pertama, pesan kasih Yesus, pelayanannya dalam menyembuhkan serta mengampuni, dan keakrabannya dengan Bapa di surga sungguh berkesan di hati kami. Yang kedua, kami ingin menjadi anggota sebuah komunitas di mana kami dikasihi dan diterima. Yang ketiga, kami
tidak mau dianggap sekedar sebagai satu wajah lain dalam jemaat. Yang keempat, kami ingin merasakan iman kami sebagai suatu kekuatan vital dalam hidup kami sehari-hari. Yang kelima, bukan struktur atau organisasi yang penting, melainkan relasi kami dengan Yesus dan kasih antara kami satu sama lain. Yang keenam, bagi banyak dari kami, struktur adalah batu sandungan bagi pertumbuhan spiritualitas. Saudara-saudari yang terkasih, suatu pemisahan antara gereja institusional dan Yesus adalah sungguh ironis. Konsili Vatikan kedua memakai banyak tenaga dan wawasan dalam mempertimbangkan sifat dan misi gereja. Pengharapan dari konsili adalah untuk melibatkan umat beriman dalam kehidupan gereja. Umat adalah gereja tidak dimaksudkan hanya sebagai sekedar slogan. Diharapkan bahwa umat Allah akan memainkan peranan yang aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan gereja lokal. Rasa memiliki atau sense of belonging yang lebih besar dan identitas umat sebagai gereja juga diperkokoh. Visi Konsili Vatikan kedua masih harus terus diwujudkan. Walaupun begitu, tidak ada orang yang dapat menyangkal bahwa berbagai kemajuan telah berhasil diwujudkan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini memberikan kepada kita sebuah gambaran yang indah dan kuat tentang gereja sebagai sebuah komunitas iman dan persekutuan atau komunio dengan Yesus. Bukannya memisahkan gereja dari Yesus, gambaran yang diberikan justru mengasosiasikan para anggota komunitas dengan pribadi Yesus. Yesus bersabda, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Yohanes bab 15 ayat 5. Gambaran tentang pokok anggur dapat kita lihat juga dalam Perjanjian Lama, Yesaya bab 5 ayat 2, Yeremia bab 2 ayat 21. Pokok anggur dipahami sebagai umat pilihan Allah. Allah mengasihi dan merawat pokok anggur itu agar menghasilkan banyak buah. Hal ini hanya mungkin apabila komunitas itu hidup dalam relasi yang intim dengan Yesus. Yesus berdiam dalam hati para muridnya, memberikan kepada mereka rahmat yang diperlukan untuk mendatangkan karya-karya roh teristimewa kasih persaudaraan. Di luar Yesus, tidak akan ada pertumbuhan yang langgeng dan atau tahan lama. Tanpa Yesus, segala upaya baik yang dilakukan, cepat atau lambat, dapat menjadi rusak disebabkan oleh egoisme dan perpecahan-perpecahan. Saudara-saudari yang terkasih, gambaran pokok anggur dan ranting-rantingnya tidaklah bertentangan dengan gereja sebagai lembaga atau institusi. Gambaran ini dapat dipakai sebagai suatu upaya indah untuk mendorong juga mengoreksi pertumbuhan lebih lanjut dalam Yesus. Manakala struktur-struktur institusional menjadi tujuan dalam dirinya, maka hal ini sama saja dengan penyembahan berhala atau idolatria. Struktur-struktur gerejawi tetap diperlukan untuk menjaga ajaran gereja, menjaga penyembahan atau tata ibadat, dan menjaga nilai-nilai moral. Gereja hari ini jauh lebih besar dan jauh lebih kompleks daripada gereja perdana pada abad pertama. Kita membutuhkan struktur-struktur untuk menangani jumlah anggota jemaat yang memang tidak sedikit. Akan tetapi, kita tidak pernah boleh memperkenankan struktur-struktur menjadi begitu dominan sehingga merusak persekutuan dan relasi kita dengan Yesus.
Saudara-saudari yang terkasih, gambaran pokok anggur dan ranting-rantingnya mendorong serta menyemangati kita untuk mempererat persekutuan dalam komunitas iman. Sebuah komunitas iman yang dipenuhi Roh Kudus adalah sebuah komunitas yang memperkenankan anggotanya untuk mengenal Yesus dengan lebih baik dan untuk para anggotanya saling mengasihi sebagai saudari dan saudara dalam Yesus Kristus. Apabila kita sungguh mengenal Yesus, bukan Yesus sebagai ide, melainkan sebagai seorang pribadi yang hidup dalam kehidupan kita, dan ada saling mengasihi antara kita, maka karya-karya Roh Kudus menjadi terbukti nyata. Saudara-saudari yang terkasih, kelirulah kalau kita berpandangan Yesus ya, tetapi gereja tidak. Gereja dipanggil untuk menjadi pengingat historis konkret akan kasih Allah yang tanpa syarat kepada semua orang dan ciptaannya. Gereja dipanggil untuk semakin dalam bersatu dengan Yesus dan menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, persekutuan, dan integritas. Galatia bab 5 ayat 22-23. Kita semua dipanggil untuk membantu membuat gereja menjadi sebuah komunitas di mana Roh Kudus berdiam dan Yesus dikenal serta dikasihi. Panggilan ilahi sedemikian sungguh sangat menantang dan tidak pernah membosankan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, kebun anggur hasil karya tanganmu selalu Kau sayangi dan Kau pelihara. Kami mohon, semoga kami, tanaman anggur beraneka macam ini, Kau resapi daya hidup sang anggur asli, agar dapat menyerupai putra sulung segala ciptaan, ialah Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.